Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan datang lagi jumpa lagi ya. Nah, di sebelumnya kita sudah belajar tentang cara bagaimana form register di Android kita bisa memasukkan data pengguna ke database. Nah, sekarang kita lanjutkan supaya datanya bisa kita pakai untuk login. Nah, gitu ya. Validasinya benar-benar betul. Betul, betul, betul. Oke, caranya bagaimana? Apa saja langkah-langkahnya? Yuk kita langsung ke tutorialnya. Nah, di sini pertama-tama untuk kan login itu logikanya gini. Pengguna masukin data di sini kan, username dan password. Nah, kemudian sistem kita atau aplikasi kita akan membandingkannya dengan data yang dari database. Dia akan mencari data yang sesuai dengan username dan password ini. Kalau ketemu berarti dia berhasil dan akan diarahkan ke dashboard. Nah, kira-kira gitu kan. Tapi kalau dia gagal, maka dia tetap akan dikembalikan ke tampilannya tetap ada di menu login atau activity login. Nah, sekarang caranya bagaimana? Kita bisa di sini close dulu atau nggak usah deh. Kita ke login, ke bagian login ya. Bentar. Ini kita PW. Oh, kayaknya ikut ke ini ya. Bentar, sebentar. Ini login screen yang tadi. Oke deh. Langsung saja kita ke codingnya. Pertama-tama kita bikin metode di sini ya. Nah, di sini saya hapus saja, ini enggak penting sekali. Kita kasih metode di sini public void login. Login, v besar enter, v kecil enter, kurung krawal buka tutup, dan kita kasih on clicknya untuk login ini ya. ONC, on clicknya adalah login. Kemudian di bagian login ini apa aja yang harus kita lakukan? Pertama-tama itu adalah kita kasih identifier dulu ya. Identifiernya tadi edit text stun ya, dengan find view by r.id tadi txtun kan. Kemudian cuma ada dua input kan, txtun dan txtpw. Oke, pw seperti ini. Lanjut, sudah ada identifier berarti kita simpan datanya di database di variable string un sama dengan txtun.get text.toString. Kita copy lagi, Ctrl D, pw, kita kasih txt pw, kira-kira seperti itu. Sesudahnya sebenarnya codingnya sama seperti ini ya, mirip kayak yang create data ini. Coba saya lihat dulu deh. Create data ambil, nah kemudian di sini oke, saya copy saja. Nah, teman-teman sebenarnya bisa copy dari register atau screen ya. Oke, paste, import saja package-nya. Dan ini juga nanti kita sesuaikan URL dan seterusnya ya. Kemudian ini alt enter, ini try catch, nah, ini nanti deh. Kemudian yang ini alt enter, dan yang ini dan yang ini. Oke, yang data-data ini nanti kita perbaiki. Nah, bentuknya nggak jauh beda ya dengan yang create data tadi. Nah, bisa dilihat. Tentu kita perlu copy yang ini nih, dan kita paste yang ini, kita ganti ya sesuai dengan data kita. Di sini adalah login, kasih aja namanya login.php atau read data boleh lah, tapi saya sukanya login.php. Oh ya, yang ini juga bisa kita kasih nama register.php ya di file
sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi ini, nah jadi begini teman-teman. Bentar, saya lupa. Bentar ya. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan. Nah, di sini codingnya oke lah ya, tapi kita perlu kayaknya tambahkan beberapa hal dulu deh. Yang pertama adalah yang ini, kita taruh di bawah. Ini bawah sini. Nah, alt enter, alt enter mungkin, kemudian array list. Biarin dulu aja ya. Ini kita rubah menjadi ID, kan tadi di tabel kita ada ID, ada UN ya, UN, dan ada PW atau password. Berarti kita sesuaikan aja dengan yang ada di tabel. Dengan PW, PW, kemudian ini alt enter, jadi dia nggak error. Nah ini adalah untuk mengambil data-data ya. Oke, jadi gini ceritanya. Di sini pertama-tama ngapain sih? Kan user itu akan memasukkan datanya lewat sini kan. Dia klik login. Nah, ketika login diklik maka data-data akan diambil, disimpan di sini dan akan dikirim ke file php login.php. Nah, di sini. Makanya di sini kita harus ini dulu. Kita harus kirim variabel-variabel datanya ke sini. UN dan PW. PW dan UN ya. Nah, seperti ini. Jadi dikirim. Nah, nanti file login PHP kita bikin di sini login PHP. .php. File ini nanti akan mengirimkan data-data yang sesuai dengan kita kirim tadi. Nah, data-datanya diambil nanti lewat sini. Kalau ada user dan password demikian, atau user dan passwordnya benar, tapi kalau salah ya nanti akan muncul di sini pesan error. Kira-kira gitu ya. Oke, berarti ini sudah kita kirim. Selanjutnya kita ngapain? Nah, selanjutnya kita di sini yaitu untuk melakukan verifikasi login ya. Oke, apa aja codingnya? Codingnya itu adalah coding untuk read data itu kira-kira. Coba saya paste dulu. Kita ambil connect PHP dan di sini kita menggunakan ini ya, menggunakan JSON. Kemudian datanya ini, datanya dalam bentuk array. Kita bikin variable, bukan variable tapi array ya, array bernama data. Kemudian kita ambil dari tabel user, DB user ya, user. MySQL query berarti ambil dari tabel user, database-nya sesuai dengan connect PHP yaitu tadi Udator. Kemudian di sini kita cek jika di dalam tabel tidak ditemukan, jika di dalam tabel ditemukan data not empty, not null, not zero. Not zero itu artinya data ditemukan. Kalau data ditemukan maka datanya diambil. Di sini ada perulangan ya. Datanya diambil, kemudian data-data tersebut disimpan di dalam array. Array dengan indeks yang otomatis mulai dari 0 sampai jumlah datanya kayaknya 0 aja ya. Oke. Sip. Nah, di sini perlu diperhatikan juga nih. Karena kita tadi menggunakan ini ya, username dan password, berarti login itu harus spesifik. Where apa ya? Where select bintang from user, where UN sama dengan, nah di sini yang harus kita perhatikan, berarti kita harus tambah di sini ya, if dollar, ini saya lupa bagian sini karena kita ngambilnya dari form ya kan. Nah, kita harus taruh ini ada di dalam sini karena intinya adalah kalau pengguna melakukan login artinya UN nya enggak kosong gitu ya.
maka lakukan semua yang ada di sini. Kalau enggak ya jangan. Kalau kosong ya berarti jangan diapa-apain. Berarti di sini kita tambahkan $UN. Nah, kita copy aja dari sini ya. $UN dan $PW. Ini paste. Ambil data yang dikirim lewat Android tadi melalui sini. Kemudian where UN sama dengan ini dolar ya. Ini dolar UN. Oke. Kita mencek dua-duanya yaitu UN dan password. Coba saya perlihatkan buat teman-teman. SQL ya. Perintah SQL select bintang from user where user UN ya, where UN sama dengan apa nih, sama dengan Benny mungkin, and pas PW sama dengan 1. Kan kalau kita lihat di sini teman-teman, Benny dan PW nya 1 kan untuk username kan. Go. Nah, maka tampil data di dalam sini cuma data Benny dengan passwordnya 1, benar ya. Nah, ini adalah coding loginnya, supaya yang diambil itu dari database hanya data username dan passwordnya. Kalau salah satunya penggunaan ini namanya operator logika N. Nah, ciri N itu berarti kalau data UN dan passwordnya ditemukan dua-duanya true, berarti nanti loginnya berhasil, kira-kira gitu. Tapi kalau salah satunya salah, misalnya username-nya aja benar, passwordnya salah, berarti nanti loginnya gagal. Nah, itu maksud saya tuh. Oke, berarti di sini bisa kita langsung seperti ini. Tadi UN, sekarang PW. Dengan kayak gini ya. PW. Kalau artinya ini adalah cari data di tabel user yang mana datanya itu username-nya adalah UN yang diambil dari database dan passwordnya PW yang diambil dari Android bukan database. Kalau ditemukan ya, jalankan instruksi SQL nih. Jalankan instruksi SQL-nya. Kalau benar artinya kalau datanya ada atau kalau username dan passwordnya berhasil ya, benar, maka nanti datanya otomatis akan tidak sama dengan 0 kan, 1 misalnya. Maka lakukan semua ini yaitu menyimpan data di dalam variabel array, menyimpan data dari database dalam variabel array. Tapi kalau enggak, else, berarti di sini kita kirim pesan. Else ini gunanya adalah kebalikan dari ini ya. Jika username atau jangan username, UN atau password salah satunya atau PW salah, maka kirim pesan data pengguna tidak ditemukan, kira-kira gitu ya. Berarti di sini echo sama dengan invalid gitu aja, satu kata aja ya. Nah, jadi kalau dia penggunanya gagal login, maka akan terkirim invalid yang nanti bisa kita gunakan di bagian Android sini untuk menampilkan pesan bahwa username dan password tidak dikenali. Nanti pesannya muncul lewat apa tuh? Pesannya muncul pakai tos, kira-kira gitu. Oke, kalau sudah berarti kita bisa save. Codingnya cuma ini aja. Codingnya ini aja, kita coba dulu ya. Kemudian di bagian sini, bagian try ini kita harus ini kasih if dulu. If, nah ya, bukan. Kalau responsnya dot equals invalid tadi, berarti datanya nggak ditemukan kan? Ini adalah seperti ini. Berarti data-data ini masukkan ke dalam else. Ini artinya kalau datanya invalid, kita kasih pesan tos.
pesannya adalah username atau password tidak valid. Kira-kira gitu. Jadi pesannya kayak gini. Berarti datanya nggak ada ya, nggak ditemukan. Tapi kalau datanya ditemukan, sementara kita kasih komentar dulu di sini. Karena ini untuk mengecek saja apakah datanya ada di database atau enggak. Username atau password ditemukan atau valid sama aja. Sekarang nggak boleh. Seperti ini, harus komentarnya harus seperti itu. Sekarang coba kita peragakan dulu ya, kita demokan apakah berhasil. Keep, kemudian get started, kemudian kita coba login. Harusnya ini datanya pakai email ya, username. Ini saya kasih satu, login. Username atau password ditemukan, itu untuk password yang benar. Tapi kalau passwordnya salah, misalnya 2, username tidak valid kan. Tapi kalau passwordnya 1 tadi benar kan, Benny 1, login. Tidak valid, berarti kita sudah berhasil mencari data di database dan menghasilkan pesan kalau datanya ketemu, berarti datanya ditemukan, username atau password ditemukan. Dan kalau datanya nggak ketemu, artinya loginnya gagal, username atau password tidak valid. Jadi kalau udah seperti ini, kalau nggak valid berarti usernya harus login dengan username dan password yang valid atau dia harus register. Begitu. Oke, berarti kita berhasil untuk login. Ini berarti kita bisa hapus dulu aja ini ya, karena sudah berhasil terkonek ke database. Selanjutnya adalah kalau sudah ditemukan datanya, ini jika UN dan PW invalid atau login gagal. Kalau yang ini saya kasih komentar supaya teman-teman mudah ya. Valid atau ditemukan. Kemudian di sini kita harus ambil data-datanya. Kita ambil ya. Pertama ini abaikan saja. Tadi yang kita ambil adalah ID, UN, dan PW. Ini kalau dia berhasil login. Jadi biasanya kan kalau login itu kalau berhasil, maka pengguna akan diarahkan dari halaman atau page atau activity login menuju dashboard, kan, menuju sini nih. Nah, berarti kita juga harus bikin mekanisme seperti itu atau sistem atau proses ya, seperti itu, supaya ketika datanya ditemukan di bagian sini kan datanya ditemukan nih, blok ini untuk data yang ditemukan, maka kita kasih coding supaya bisa berpindah ke dashboard. Nah, namun dengan data-data ID, UN, dan PW-nya itu dikirim ke dashboard tadi melalui login. Nah, itu inti atau idenya ya. Cara untuk pindah activity itu pakai intent. Saya lupa ya. Tutorial point. Saya cari ini dulu. Intent. Nah, saya cari dulu ya referensinya. Untuk pindah ke database, ke data activity lain, kita harus pakai intent. Kemudian coding dipakai adalah, bentar ya, banyak, atau saya pause dulu deh kalau videonya. Oke, jadi codingnya seperti ini ya. To intent sama dengan intent. Oke, berarti kita taruh di sini teman-teman, karena dia berpindah activity kalau berhasil login. Intent sama dengan new intent ya. Intent dalam kurung kita pindah dari activity login screen
Get context menuju apa tuh tadi? Ini ya, menuju main activity atau bagian menuju main activity dot class ya. Nah, sip. Kemudian seperti ini. Nah, tapi kita tidak cukup pindah begitu saja. Kita harus kirim tadi ID, username, dan password kan. Caranya adalah, nah di sini. Caranya seperti ini ya. Pakai put extra, metodenya put extra. Berarti ini intent tuh nama ini ya, intent dot put extra. Ekstranya adalah intentnya itu harus ada nama ya kalau nggak salah. Sebentar. Put extra. Nah, put extra ya harus ada namanya, berarti di sini ID. Kemudian di sini adalah ID. ID itu adalah key atau variabel yang kita kirim nanti ya. Oh, ini harus sorry. String ID, un, pw. Ini jadi deklarasinya harus di luar for sehingga bisa kebaca nih variabel ID yang ada di sini. Nggak boleh ya. Oke, nggak boleh seperti ini. Deklarasinya harus seperti ini ya. Harus ada titik kok, harus ada nilainya juga. Berarti un seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian selain ID kita perlu apa tadi? UN dan password. Berarti di sini UN, ini UN di sini PW, PW. Begitu teman-teman. Nah, kemudian data-datanya kan sudah dimasukin ke intent. Nah, baru kita pindah activity. Cara pindah activity adalah start activity. Nama activity-nya nama intent sorry, bukan start intent. Ya udah, kita save dan kita run. Berhasil nggak kalau login penggunanya diarahkan ke dashboard? Oke, skip, get started. Ini kalau kita coba dulu ya dengan username yang salah. Nah, data ini kan sesuai dengan yang ada di database saya. Kalau teman-teman database-nya beda ya sesuaikan aja data yang masuk di UN dan PW ini. UN, PW-nya 1, login. Nah, benar ya. Ini login, salah kan? Kemudian ini kalau pakai password yang benar, salah ya. Salah. Apa salah? Kayaknya ada masalah di sini. Main activity dot class kayaknya jangan di sini, tapi login screen dot this ya. Coba. Oke, bisa nggak ya? Satu dan login. Gagal. Harusnya dia keluarnya yang ini ya. Main activity dot java ini. Oke, saya cari dulu kenapa bisa demikian. Oke teman-teman, jadi tadi memang tidak bisa ya. Saya nggak bisa, halaman kita nggak bisa berpindah dari login screen menuju main activity karena mungkin beberapa masalah yang ada pada kelas main activity dan juga activity main.xml. Untuk itu solusi satu-satunya adalah bikin layout baru di sini. Caranya klik kanan new activity empty activity ya. Kemudian saya kasih aja langsung di sini dashboard. Nah, di sini saya kasih tahu teman-teman cara, siapa tahu teman-teman juga mengalami hal yang sama yaitu error ya. Error saat pengen ke dashboard. Nah, di sini ada dua file. Satu dashboard yang biasa, dashboard biasanya kita kasih ini dulu aja, teks ya. Horizontal inference, vertical inference, dan di sini kita kasih teksnya
sebentar. Nah, ini dashboard kira-kira gitu. Kemudian ya udah, nah selanjutnya kita coba ini tadi. Nah, ini rubah dari dashboard dari main activity menuju dashboard. Kita reload. Codingnya sama semua ya. Oke, skip aja, get started. Kita coba login. Benny 1. Nah, berhasil nih ke dashboard ya. Tapi kalau dia salah, nah, nanti akan muncul yang seperti ini. Oke, kemudian di sini harus kita tambahkan finish supaya apa? Nah, di sini ya, di bawah sini harus ada finish supaya user itu nggak boleh lagi balik ke login kalau sudah masuk dashboard. Kan logikanya agak aneh ya, kalau udah login bisa login lagi. Oke, skip, get started. Ini satu login, bisa back. Nah, nggak bisa back, dia kalau back masuk ke Fodator. Oke, sip, nggak masalah, berarti dia harus login login baru lagi ya. Kemudian karena tadi dashboardnya kosong, ya udah, tadi awalnya ada di activity ini ya, punya saya tuh, yang kayak ini. Nah, yang di sini ya udah, nggak apa-apa, kita copy paste aja, Ctrl A. Kemudian di sini oh, jangan Ctrl A bahaya. Kita di sini carinya mulai dari sini aja ya. Dari sini copy, yang ini jangan sampai keikut di copy ya. Oke, berarti ini saya copy yang ini, paste. Hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya jadi gampang sekali ya. Kemudian ya udah, saya coba run apakah berhasil nampil dashboard ini. Mudah-mudahan berhasil, kalau enggak kita perbaiki lagi. Oke, kemudian di sini tuh seperti ini. Nah, berhasil muncul dashboardnya. Nah, itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk materi register ini. Selanjutnya nanti kita akan coba untuk menambahkan menu upload foto profile ya. Jadi fotonya bisa dirubah, kemudian bisa diedit dan bisa dihapus, dan nanti untuk item-item yang ada di sini bisa kita tambahkan juga. Oh, ini coding-codingnya harus masuk situ ya. Oke, sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Oh, ya udah, gak apa-apa. Nanti kita akan tambahkan tadi eh berarti tadi in tambahkan foto profile dan edit foto profile dan delete ya. Kemudian menambahkan item di sini menggunakan form juga. Mungkin sampai di situ dulu materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.